menyerang kami, dan Engkau berkati kami, berkati kami, biar kami setia di dalam Tuhan, dan Engkau urapi kami Tuhan, dengan kuasa dalam segala kuasa kegelapan dan roh jahat satunya, katakan Tuhan dalam nama Yesus, biar Tuhan, biar Engkau terus memakai kami Tuhan, biar kami boleh mendengar firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, biar dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerinduan kita kepada Tuhan, untuk kita mau bersekutu bersama, kita minta hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi buat kita sore hari ini. Saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita ada ketenangan, di dalam Tuhan ada sukacita. Apapun pergumulan masalah hidup kita, saya percaya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, maka kita akan mengalami lawatan Tuhan, bahkan mujizat terjadi dalam hidup kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ketika kita naikkan pujian ini, biar kita boleh mengimani bahwa benar kita punya Allah yang besar. Dia Allah yang berjanji. Dia sanggup menggenapi setiap janjinya bagi saudara dan saya. Sore hari ini, biar iman kita bersepakat percaya akan kuasa Tuhan. Dan kita terima kemenangan lepas kemenangan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bangga Tuhan Yesus, kami punya Allah yang besar. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah sanggup Tuhan Yesus menggenapi setiap janjimu. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan.
Terima kasih, terima kasih. Hosana bagimu Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apakah kami dapat balas kebaikan-Mu Tuhan? Oh, haleluya, haleluya. Saat ini kami datang padamu karena kami percaya Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Yesus ajaib, Yesus ajaib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa sore hari ini dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh awat kita semua. Biarlah Roh Kudus menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya bahwa setiap firman Tuhan yang akan kita dengar sore hari ini, itu adalah firman yang hidup, yang memberikan kekuatan bagi kita, yang mengajar kita, yang mendidik kita untuk selalu hidup di dalam kebenarannya. Kita mau naikkan satu pujian lagi untuk kita mau masuk firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian untuk kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi-Mu lebih
dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Saya serahkan kepada hambanya. Ya, shalom semua, selamat sore. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dari pagi, siang, hingga sore yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh sehat, boleh merasakan sukacita yang besar di dalam Engkau Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, kami diberkati. Dan percepat juga langkah setiap teman-teman kami yang belum hadir Tuhan. Kiranya Kau memberkati, Kau mengurapi mereka juga, sehingga mereka boleh juga ikut bersekutu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji, pujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Sama-sama kita setuju katakan amin. Ya, shalom semua, selamat sore. Ada sukacita? Amin ya. Amin. Biasa. Terima kasih Bu Janse yang sudah Ya, makasih Pak. luar biasa kita diberkati ya oleh pujian-pujian. Hari ini tidak ada yang kebetulan, saya membawakan sharing firman Tuhan. Tema yang saya pilih adalah hidup manusia teramat singkat. Mengapa saya ambil tema seperti itu ya? Terkadang kita jujur nih ya, kita kan semua usia sudah di atas 50 tahun, berarti sudah setengah abad lewat ya. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah lindungi ya. Tapi kita kan nggak tahu umur kita ini sampai umur berapa Tuhan izinkan untuk kita masih boleh hidup. Kita melihat di sisi yang lain banyak orang yang, maaf kata, yang sudah di bawah umur kita ya, mungkin kayak teman-teman saya usia 48 tahun sudah dipanggil Tuhan, 55 tahun ya, adik saya juga sudah dipanggil Tuhan. Ada teman saya lagi 51 tahun sudah dipanggil Tuhan. Tapi juga ada usia yang di atas saya, sudah 65 dipanggil Tuhan, 68 tahun dipanggil Tuhan. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa mengukur usia kita ini sampai seberapa lamanya kita masih boleh hidup. Tapi hari ini kita harus tangkap isi hati Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan untuk kita bisa hidup? Tentunya harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan. Amin. Ya, kita lihat dulu terambil di Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14 firman Tuhan mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah kehidupan manusia di dalam firman Tuhan ya. Jangankan kita pikir nanti ada orang yang begini ya 75 tahun katanya gitu ya. Saya sudah punya cucu berapa ya, terus saya pasti masih sehat, saya pasti diberi umur panjang. Sedangkan firman Tuhan katakan di Yakobus 4 ayat 14,
sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, ini tanda tanya besar buat kita semua, ya. Besok aja kita nggak tahu. Kita masih diberi kesempatan hidup atau tidak, atau Tuhan bilang stop sampai di sini saja, hari ini atau besok. Ya, itu nggak ada yang bisa memilih, nggak ada yang bisa menawar, ya. Jujur, ya, jangan dong Tuhan, jangan ambil aku dulu, aku kan masih belum punya cucu, semisalnya begitu contohnya. Dan juga ada yang Tuhan, aku masih mau melihat cucu saya, kalau boleh kesempatan kau beri untuk melihat cucu saya boleh menikah atau seperti itu, ya. Tapi kan firman Tuhan jelas mengatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pertanyaan buat kita, apakah arti hidupmu? Nah, Tuhan tanya nih, apakah arti hidupmu sekarang? Jujur nih, saya mau bertanya nih sama Bapak Ibu. Kita mau umur panjang, semua manusia pasti mau seperti itulah. Jujur, nggak munafik ya. Tapi saya mau tanya, apa artinya hidup kita ini? Apalagi, jujur nih, saya sudah jadi hamba Tuhan. Apa artinya nih saya bisa hidup? Saya 2 minggu yang lalu ya, tanggal 3 ya, kalau nggak salah itu saya opnam lagi di rumah sakit. Karena jantung saya itu berdebarnya di atas rata-rata. 150 detak jantung saya per detik. Ya, wah itu padahal saya nggak merasa debar-debar, nggak merasa sesek atau nggak enak, tapi ada sedikit kelainan ya, di jantung sebelah kiri saya ini ada cenut 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 gitu ya, kayak ada nyut-nyutan gitu ya, nyeri. Sampai akhirnya waktu itu hari Senin ya, saya nggak bisa tidur. Saya ingat dokter kalau ada kena serangan segera taruh obat di bawah lidah, sedokan. Saya taruh 10 mili, tapi biasanya kalau sudah kena serangan jantung itu dalam waktu setengah jam sudah sembuh, sudah nggak lagi merasa yang tidak enak. Tapi ini ternyata hanya 2 jam. Obat yang saya taruh di bawah lidah itu akhirnya hilang dan bermanfaat. Ini saya ingat sama dokter, hanya boleh 3 obat yang kamu pakai untuk di bawah lidah. Akhirnya jam 4 saya pakai, jam 6 nggak enak lagi, saya pakai yang kedua, dan yang nggak enak lagi 2 jam kemudian saya pakai yang jam 8 malam. Sampai akhirnya esok pagi saya nggak bisa tidur. Ke kiri salah, ke kanan salah. Akhirnya saya duduk di kursi. Saya nggak cerita dengan keluarga, dengan istri, karena waktu itu kan pagi ya, saya kasihan mereka itu kan sedang tidur ya, jadi saya tidak mau menyusahkan mereka. Besok paginya saya chat ke dokter spesialis jantung yang menangani saya, Dokter Amir Ajis ya. Nah, di situ dokter bilang segera ke UGD untuk EKG, rekam jantung. Saya masih pikir kan seminggu lagi jadwal saya untuk pemeriksaan. Saya pikir udah nggak usah, saya udah mulai enakan. Toh akhirnya saya ke puskesmas, saya mau periksa darah dulu deh. Kolesterol, diabetes, trigliserid ya. Tapi akhirnya istri saya lihat chat di handphone saya, dibalas sama dokter Amir Radis, segera ke UGD. Istri saya akhirnya bilang sama anak-anak, akhirnya waktu itu hari Selasa, jam 11 siang saya langsung ke rumah sakit.
Dokternya pas memang prakteknya itu hari Senin, Selasa. Ya, dan di situ dokternya juga langsung nggak kasih saya pulang ke rumah. Dia bilang kamu harus diopname. Segera saya bikin rujukan Bapak ke UGD, segera ditangani. Saya langsung masuk ICU selama 3 hari. Di situ jantung saya itu tetap berdebar-debar 150. Yang normalnya itu 65 sampai 75. Ya, kalau kita lagi bekerja, lagi jalan kaki kelelahan itu maksimum 100, 105. Ini 150. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, kalau waktu Tuhan sudah tiba untuk saya siap menghadap Tuhan. Amin. Siap tidak siap, kita harus siap. Karena kita sebagai anak Tuhan ya, kita harus siap tidak siap, kita harus siap untuk dipanggil pulang. Amin. Ya, ada yang bilang siap nggak siap, tawar menawar, tidak bisa itu seperti itu. Puji Tuhan, dari hari Selasa saya diopname di ICU, hari keempat saya dipindahkan ke kamar kelas 1, saya pakai BPJS, puji Tuhan saya ada BPJS, dan biayanya itu free, cuman kalau beli obat yang untuk yang obat paten yang mahal itu harus biaya sendiri ya, kita harus bayar ya. Tapi saya bersyukur kesempatan yang Tuhan beri untuk saya masih diperpanjang ya. Saya masih boleh diizinkan Tuhan sampai hari ini saya masih beritakan firman Tuhan ya buat teman-teman yang ada di family ministry. Amin. Ya, kita tetap ada sebagaimana Tuhan sudah izinkan kita untuk rancangannya yang luar biasa untuk kita semua ya nama Tuhan. Amin. Ya. Jadi saya bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus itu terlalu baik buat kita semua. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita lihat di Mazmur 90 ayat 10 yang mengatakan demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jika kita usia sudah 80 tahun pasti kesukaran ya dan penderitaan. Kesukaran seperti apa? Bangun ya, tentunya kita berjalan juga harus pakai tongkat ya atau mungkin duduk di kursi roda ya. Dan penderitaannya itu ya pasti segala penyakit ada di dalam tubuh kita. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Manusia itu seperti itu. Ya, hari ini nanti kita dengar seperti apa sih yang Tuhan beri buat kita semua. Di dalam firman Tuhan itu ada loh. Hidup manusia teramat singkat. Kita lanjut di Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, bagaimana kita bisa mengelola hidup kita ini menjadi orang yang bijaksana? Jujur nih ya, jujur. Hari ini saya tugas firman Tuhan mendadak ya, saya menggantikan pendeta Dodi Menat. Dodi Menat besok yang membawakan sharing firman Tuhan. Karena dia kalau hari Senin nggak bisa ya. Tapi saya siap sedia. Siap tidak siap, saya harus beritakan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan. Amin. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita ini benar-benar dalam naungan Tuhan. Besok pagi ya, saya mau cerita sedikit ya. Besok pagi saya akan bawa istri saya untuk ke rumah sakit Seci ya, di PIK, untuk menjalani operasi kista di rahimnya. Mau tidak mau harus
dibuang ya, harus diangkat kistanya. Hari Rabu jam 10 pagi akan dilaksanakan operasinya. Besok pemeriksaan lab, dan besok temu dokternya jam 3, dan boleh pulang. Besok paginya datang lagi jam 7 pagi, siap-siap untuk menjalani operasi. Saya mohon doa ya teman-teman ya, supaya istri saya ini benar-benar disembuhkan Tuhan, dan operasinya dapat berjalan dengan lancar. Dan biaya-biayanya itu semua pasti Tuhan cukupkan, amin. Ya, jangan takut, suatu saat apapun caranya Tuhan. Ya, seperti saya tiba-tiba kena serangan jantung dirawat. Kalau waktu itu Tuhan nggak izinkan, ya mungkin saya tidak bisa lagi bertemu dengan teman-teman yang ada di Family Ministry. Tapi saya bersyukur ya, hari ini saya masih boleh diizinkan Tuhan, masih beritakan kabar sukacita yang besar untuk semua diberkati teman-teman saya yang ada di Family Ministry. Yang saya kasih, terlebih lagi Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Amin. Di sini ada 4 hal yang harus kita lihat. Bagaimana kita bisa hidup yang bisa benar-benar menjadi cermin di dalam firman Tuhan, itu ada jelas dikatakan ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar waspada dalam hidup kita ini. Supaya hidup kita ini benar-benar bisa jadi berkat, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, kita dipilih Tuhan, kita dipanggil, dipilih, dan kita harus jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu nggak mudah. Ya, nggak terpikirkan oleh saya bisa jadi hamba Tuhan, bisa menyampaikan firman Tuhan. Itu saya percaya itu kasih karunia anugerah buat setiap kita yang bisa diberi hikmat, kasih karunia oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi saluran berkat, yaitu untuk firman Tuhan. Sehingga orang boleh percaya, boleh diberkati, boleh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan diselamatkan menerima kehidupan yang kekal bagi kita semua orang percaya. Amin. Yang pertama, kita harus melihat apa sih manusia ini, gambarannya seperti apa sih di dalam firman Tuhan. Kita lihat dulu di firman Tuhan ya, di Ayub 7. Ayub 7 ayat 7 dan 8. Ayub 7 kalau teman-teman langsung bisa dapat firman Tuhannya, boleh segera bacakan, boleh juga ya. Karena di Ayub 7 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Ayat 8. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Kita harus menyadari loh, hidup manusia ini seperti hembusan napas. Ya, kita lihat ya, kalau orang sudah mau meninggal kan pasti ngomongnya juga terpotong-potong ya, terbata-bata begitu ya. Akhirnya Tuhan izinkan langsung jantung kita stop. Nah itu menandakan hidup kita ini hanya hembusan napas. Ya, masih bersyukur ya, kita napas masih bisa normal, masih bisa menghirup oksigen yang Tuhan sediakan, sehingga kita boleh sehat, boleh hidup. Betul ya? Tetapi kita harus menyadari, Ayub 7 ayat 7 mengatakan, ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Kalau kita sudah terbaring ya, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah ini jadi mata kita pun tidak akan lagi melihat sesuatu yang baik. Dan dikatakan ayat 8-nya, orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Pasti orang-orang pasti akan bilang, wah ini sudah saatnya
teman kita akan pulang. Nah, ini pertanyaan buat kita. Pulangnya kemana nih? Dipanggil Tuhannya nih, dipanggil Tuhan atau terbalik, dipanggil yang lain, gitu loh pulangnya. Sementara Tuhan memandang kita ya, memandang aku tidak ada lagi. Artinya sudah selesai hidup kita. Nah, ini satu perenungan buat kita. Oleh sebab itu, jaga hidup kita, ya, dari setiap napas yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk supaya hidup kita ini tetap sehat, ya. Bagaimana caranya untuk menjaga napas kita hidup sehat? Ya, seperti saya dulu ya. Saya dulu perokok, ya. Kalau perokok kan pasti napas kita nggak akan bisa sehat seperti orang yang tidak merokok. Dan juga peminum, ya, suka alkohol, otomatis napasnya juga akan tidak seperti orang yang normal, yang sehat. Ya, puji Tuhan, saya sudah bertobat, sudah tidak merokok lagi, dan juga tidak suka minuman-minuman alkohol. Ya, nah di sini Tuhan ingatkan, hidup kita ini hanya sebatas napas. Oleh sebab itu peliharalah hidup kita tetap sehat. Ya, bagaimana caranya kita bisa hidup sehat? Ya berolahraga, ya, mengatur napas kita, ya seperti sekarang ya, dokter izinkan saya cuma boleh jalan kaki ya. Nah, saya jalani jalan kaki setiap pagi. Saya nggak mau pakai bolos, pakai males. Saya selalu jalan kakinya itu hanya dari rumah ke pasar. Lumayan, setengah jam. Bolak-balik udah 1 jam. Dan dokter juga izinkan hanya itu. Tidak boleh lagi naik sepeda ya, karena sepeda itu harus gayung ya, harus kalau capek, kan bingung juga ya masa sepedanya ditinggalin. Kalau jalan kaki kan kita bisa duduk, jangan dipaksa, kita akan istirahat duduk sebentar, sekitar 10 menit kita baru berjalan lagi. Atau kata dokter boleh olahraga renang. Itu aja. Kalau orang yang sudah sakit jantung ya seperti saya, jadi harus melakukan olahraga yang ringan-ringan. Oleh sebab itu teman-teman, kalau kita sehat, ayo kita berolahraga. Ya, jangan pikir itu untuk anak muda. Kalau kita udah tua, boro-boro jalan. Ya, kalau ke mall jalan-jalan mau, senang. Ada yang dilihat, ada yang dituju. Tapi kalau bangun pagi, jalan kaki, mau kemana? Ayo kita pelihara kehidupan kita untuk tetap sehat. Jaga nafas kita. Amin. Yang merokok bertobat. Ya, kalau ada teman-teman kita yang masih suka rokok, kita harus memberi nasihat untuk mereka. Untuk mereka tidak lagi merokok. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apa itu yang kedua? Di dalam firman Tuhan kelanjutan dari Ayub 7, ayat 9, dan ayat 10. Dikatakan firman Tuhan, Ayub 7, ayat 9, sebagaimana awan gelap, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, jadi saya mengutip dari firman Tuhan yang kedua ya. Gambaran dari firman Tuhan adalah kita ini seperti awan yang memudar. Seperti awan yang sebentar, kita tahu ya, kalau udah mau hujan kan pasti awannya mendung. Ya, kalau sudah mendung, gelap, akhirnya apa? Terjadi apa? Terjadi hujan. Hujan yang deras.
Tetapi ada juga awan yang mendung, gelap, tiba-tiba tertiup angin dan lenyap, melayang ya. Awan itu melayang, hilang. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati, tidak akan muncul kembali. Alias kalau kita sudah meninggal ya, kita juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Dan ayat selanjutnya, ayat 7, ayat 10, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Alias kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus. Saya mau katakan begini, akhir dari setiap kehidupan manusia ini pasti kan ujung-ujungnya apa? Meninggal, mati ya. Nggak ada yang bisa berumur. Ya masih saya melihat kok ada saudara dari ipar saya usianya 100 berapa kalau nggak salah, 117 ya. Satu oma. Wah, itu anaknya aja udah meninggal, ada anaknya tuh kalau nggak salah ada 7 ya, apa 8. Udah meninggal 5. Mamanya belum. Tahun kemarin meninggal. Usianya 117. Nah, saya mau tanya nih. Semua orang pasti pilih umur panjang kan? Mau ya, diberkati Tuhan. Tapi sadar nggak? Hidup kita ini, apa sih yang kita cari di dalam dunia ini? Saya ada satu pujian begini. Lagu firman Tuhan ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Nah, apa? Lanjutannya bagaimana? Pengharapanku Ya, hanya padamu. pengharapanku hanya padamu. Selanjutnya gimana? Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jangan takut menghadapi kematian. Ya, jujur saya sedih besok kalau istri mau menjalani operasi ya. Namanya juga istri ya. Suami juga, istri pasti kalau suami masuknya juga sedih ya. Kayak kemarin saya waktu masuk UGD juga anak saya nangis ya. Dia langsung usap matanya ya. Ya. Tapi saya mau katakan gini, kita harus berani melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai terlambat. Ya, kita sudah jadi hamba Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Setia, taat. Apalagi kalau kita sudah bangun family ministry ini ya, mau menjalani ulang tahun yang keempat, di tanggal 24 ulang tahun. Kita akan rayakan, ya nanti kita rapat sebentar, mau di hari Sabtu atau di hari Minggu. Itu tinggal kita sepakat, di mana tempatnya, saya oke aja. Ya. Jangan sampai kita, apa yang sudah dipersatukan Tuhan, gara-gara satu atau dua orang tidak setuju, kita tercerai berai. Saya selalu pegang itu di 1 Korintus 1 ayat 10. Hendaklah kita seia, sekata, sepikir, sejiwa. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun bait Allah yang kudus, sehingga hati Tuhan disenangkan oleh perbuatan kita, oleh ibadah kita. Amin. Ya. Jangan puas dengan Zoom yang kita lihat face to face. Tapi kalau kita bisa berjumpa, alangkah indahnya. Amin. Ya. Jangan bilang saya sibuk, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Aduh, mau nggak diberkati oleh Tuhan? Kalau kita katakan yang tidak baik, padahal kita hidupnya baik loh. Padahal kita hidupnya cukup, padahal kita hidupnya diberkati. Kenapa sih?
Cuman setahun sekali kita ketemuan nggak bisa. Kenapa? Ada something wrong seperti apa? Atau saya ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Kalau saya mungkin ada salah, saya ada kurang baik di hadapan Bapak Ibu, saya sudah minta maaf terlebih dulu. Ya. Tidak ada yang sempurna manusia di dunia ini. Tapi kita belajar. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh kita cerai beraikan. Jadilah pelaku firman yang baik. Amin. Mau nggak hidup kita diberkati? Bukan kita doang yang diberkati. Ingat baik, kita masih punya anak, punya mantu, punya cucu. Dan tahun ini cucu saya nambah 1 nanti. Jadi 5. Bahagia nggak? Itu satu kebahagiaan yang besar yang tidak kita bisa balas dengan kata-kata atau dengan apapun buat Tuhan Yesus. Ayo, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Pernah dengar nggak lagu itu? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tanggal 23 Februari kita akan kedatangan teman kita ya, Pendeta Liman Handoko dari Surabaya. Ulang tahun family sebenarnya tanggal 24, tapi kan itu hari Senin ya. Kalau hari Senin kan semua sibuk, semua kerja. Ya, sayang Pak Liman Handoko bukan datangnya minggu depan lagi ya, tanggal 30-an gitu ya. Kalau bisa, kalau sampai Pak Liman begitu, cocok sekali itu kalau Pak Liman yang menyampaikan firman Tuhan di saat ulang tahun Family Ministry yang keempat. Amin. Saya sampai berpikir begitu loh. Ya, kita pakai orang sendiri deh supaya bisa jadi berkat Family Ministry. Amin. Cintai ibadah. Ya, cinta ibadah itu nggak akan Tuhan tidak perhitungkan. Saya pegang itu di Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, engkau akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, karena Akulah yang mempunyai di bumi dan di surga. Itu firman Tuhan. Amin. Jangan kita pikir, aduh, bosen dari Zoom. Lu lagi, gua lihat lu udah bosen. Jangan. Perbanyak kasih Tuhan, praktekkan dalam hidupmu. Amin. Ya, jangan masa bodoh, emang gue pikirin. Tapi itu pilihan ya, itu pilihan. Saya nggak memaksa. Saya nggak memaksa satu dari teman-teman kita yang ada di Family Ministry. Cuman saya ingatkan, ayo kita bangun satu kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Hidup kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya itu. Karena saya melihat di saat saya setia, di saat saya taat melakukan firman Tuhan. Jadi hamba yang takut akan Tuhan. Terus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Saya melihat anak mantu cucu saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Bukan sedikit loh, berkelimpahan. Mau nggak kita dapat berkat yang seperti itu? Pasti semua mau ya? Ayo lakukan bersama-sama. Ya, kita bangun, kita cinta ibadah. Kita tidak ada yang mau memutuskan hubungan itu perbuatan iblis. Kita lawan kedengingan kita yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kan ada satu pujian yang menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Kita memasuki
hal yang ketiga. Jadi yang kedua, kita ini hidup seperti awan. Ya, awan yang gelap, tiba-tiba tertiup angin, berembus, dan hilang. Demikian juga dengan hidup kita. Ada waktu Tuhan, ada waktunya juga untuk kita bisa melewati padang gurun. Ada satu pujian kan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita masuk hal yang ketiga. Apa itu hal yang ketiga? Kita ini sebagai anak-anak Tuhan ya, itu ada cermin, ada di dalam firman Tuhan ya. Kita buka di firman Tuhan ya. Kita ini seperti kabut ya. Seperti kabut yang tadi saya bacakan ya. Seperti kabut ya, ada di Yakobus 4 ayat 4 yang terambil dari firman Tuhan ya. Kita ini seperti kabut. Tahu kabut ya? Pasti yang tinggal di Bogor itu tahu semua itu kabut. Ya. Kabut itu yaitu yang kelihatan sebentar ketiup angin dan udaranya sejuk, dingin sekali. Ya, dikatakan firman Tuhan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, apakah hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya mengutip dari firman Tuhan itu adalah kita ini seperti kabut. Ya. Sebentar ada, sebentar kita dengar kabar, oh dia sudah dipanggil Tuhan. Seperti teman saya ya, saya pikir mana ini kok nggak ketemu-temu, nggak taunya ada kabar berita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi seperti kabut itu, hidup manusia itu seperti kabut yang kelihatan sebentar, kemudian lenyap, ya tertiup angin. Saya paling suka tuh kalau ke puncak atau ke pegunungan ya, ada kabut ya yang menutupi ya, wah seperti asap ya. Itu adalah uap dingin yang berupa kabut. Akhirnya awalnya juga kita hirup juga, wah itu lebih sejuk dari udara AC yang ada di rumah kita. Yang di rumah kita nggak bisa ada kabut, kecuali di daerah pegunungan. Nah, saya mengingatkan begini, kalau kita diberi kesehatan oleh Tuhan, nikmati hidup kita ini. Jangan kita sesali, jangan kita pikir hidup ini kenapa ya, kok di dalam Tuhan bukan semakin baik, semakin sulit. Ya, kok saya nggak diberkati, kok orang lain diberkati. Ada satu pujian mengatakan gini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita kalau ada kabut ya, kalau lagi setir mobil, pasti kita akan berhati-hati kan jalannya ya, takut tiba-tiba di depan ada mobil keluar ya, kita harus berhati-hati. Demikian juga dengan hidup kita ya, kalau kita tahu itu tidak benar, tidak baik di mata Tuhan, jangan lakukan ya, sabarlah, sabar menanti berkat Tuhan ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah,
Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Amin. Lakukan. Kalau tangan kita nih sudah tidak lagi bisa memegang sesuatu yang tadinya Tuhan berkati, tiba-tiba bisa lepas dari tangan kita, menghilang. Tuhan mau apa? Tangan kita ini keduanya. Lipat. Datang kepada Tuhan. Berdoa. Terus berdoa. Amin. Jika kaki kita nih tidak lagi kuat untuk diri, Tuhan mau apa? Kedua lutut kita sujud tersungkur di depan hadapan Tuhan. Kalau perlu nih, yang tadinya mata kita ceria ya, sukacita, tiba-tiba semuanya itu terjadi. Ya. Tuhan mau suruh apa? Nangis sama Tuhan. Lapor sama sumbernya, ownernya, pemilik berkat. Amin. Jangan kita malah putus asa, tinggalin Tuhan, nggak mau lagi pelayanan. Itu hal yang paling disenangkan iblis. Karena Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan setiap manusia. Oleh sebab itu waspada kita sebagai anak Tuhan. Amin. Jangan buka celah buat iblis. Apalagi kalau ada orang yang bilang, gua lihat lu hidupnya bukan semakin enak, kayaknya semakin sulit ya. Lu sih jadi orang Kristen. Jangan kita dengar hal-hal yang negatif. Tetap lakukan yang positif. Percaya kepada Yesus bahwa dia sumber-sumber berkat buat hidup kita. Dan dia tidak akan meninggalkan kita sekalipun. Ibrani 13 ayat 15, ayat 5b. Tidak sekalipun akan meninggalkan kau. Dan 2 Timotius 2 ayat 13. Kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia karena aku tidak bisa menyangkal diri. Amin. Ayo kita jadi anak Tuhan. Ingat, hidup manusia ini teramat singkat. Ya, sadar nggak kita tiba-tiba sekarang kalau kita ingat-ingat dulu nih, jujur nih kalau ingat-ingat dulu kayak saya dulu ya, waktu SMP, waktu SMA, terus waktu pas udah kerja, dia punya uang, ya cukup banyak ya, wah happy ya. Tiba-tiba sekarang kita udah tua nih, rambut saya udah ubanan semua nih. Kalau saya nggak semir seperti Bu Grace nih, Bu Grace Mail, seperti juga Pak Johannes Sumarmo nih ya. Tapi saya masih kurang pede ya, bukan nggak mau putih rambut ya, tapi ya mau tidak mau itu pasti akan berubah. Raut wajah kita juga bukan semakin kinclong lagi ya, semakin berkerut. Ya, lihat dari tangan kita. Ya, sudah keriput semuanya. Ya, jalan pun harus tidak boleh terlalu lelah. Apalagi yang sudah kena jantung ya. Selalu harus pakai, ini bukan saya pamer nih, ini stopwatch. Jadi ada detak jantung, ada kalori, berapa langkah satu hari kita bisa berjalan, tapi jangan diporsir. Ini menandakan semua kehidupan kita ini diatur oleh jam ini ya, dan juga kita bisa melihat, bisa waspada. Dan tentunya hidup kita ini semua diatur oleh Tuhan. Amin. Jangan pernah sesali, ya. Jangan pernah putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, bahkan orang lain. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang keempat. Hidup manusia ini teramat singkat. Saya tidak menakuti ya, tapi saya mau belajar terus apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ini bisa, kehidupan manusia ini tercermin di dalam firman Tuhan. Kalau kita bisa menyimak, kita pahami, kita minta hikmat sama Tuhan. Saya suka tuh kalau pengupasan firman Tuhan itu dari Pendeta Liman Handoko. Wah, itu tegas ya. Wah, dia tidak pakai
neko-neko, ya. Ya di atas ya. Itu baru hamba Tuhan yang jempol, ya. Luar biasa. Saya bukan menyanjung Pak Liman, tapi saya melihat apa yang menjadi pelayanannya, ya Tuhan. Menjadi benar-benar cermin buat kita menjadi hamba Tuhan sesuai yang ada di firman Tuhan. Amin. Kita melihat satu firman Tuhan. Yang hal yang keempat, 1 Petrus 1 ayat 74. 1 Petrus 1 1 Petrus 1 ayat, salah ini. 1 Petrus 1 ayat 24. 1 Petrus 1 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, kepada kita semua. Amin. Saya bacakan sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu, kepada kita semua. Amin. Kita tahu ya rumput, ya. Rumput itu, kalau rumput liar itu tidak perlu disirami. Tetapi kalau rumput itu tiba-tiba diinjak oleh orang, ya apalagi ditaruh pot bunga, ya, rumput itu akan menjadi layu dan mati. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Setelah mati, rumput itu pastinya tentu akan menjadi kering, ya, dan menjadi gugur, ya. Nah, kita ini seperti rumput hidup kita. Jangan sampai kita terinjak. Terinjak oleh apa? Oleh apa hidup kita? Oleh dosa. Amin. Jangan lagi kita bermain lagi dari dosa. Dosa itu adalah yang kita lakukan, itu berarti kita menolak apa yang menjadi tujuan rancangan Tuhan bagi kita, kehidupan kita. Amin. Jangan lagi bermain dosa. Ya, rumput liar itu ibarat kata kita ini semua dulu orang yang liar. Tapi ingat baik, jangan sampai kita terinjak. Ya, rumput kita ini pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, kehidupan kita, hidup benar, hidup yang taat, hidup yang setia. Sampai kapan? Ya tentunya sampai akhir hidup kita. Mau nggak kita setia sama Tuhan? Kalau yang nggak mau setia, maaf kata ya, jujur ya, saya mau katakan kebangetan. Terlalu, ya. Manusia boleh tidak setia, tapi ingat baik, Tuhan Yesus itu maha setia. Saya melihat selalu pertolongan Tuhan itu ada dalam hidup saya. Ya, saya teringat lagu, ya, berkali-kali Tuhan tolong saya. Berkali-kali Tuhan selalu menolong saya. Ingat baik, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan pikir kita sekarang udah tua, ya ditinggalin anak, ditinggalin teman. Masih banyak pilihan. Ya, kita cocoknya di mana? Nggak mungkin kita nggak bisa cocok dengan siapapun. Makanya saya selalu bangun satu pertemuan, ya. Seperti hari Kamis, saya pertemuan teman-teman yang renang, yang suka olahraga. Saya mau mereka juga sehat, ya. Saya mau juga mereka benar-benar diberkati oleh Tuhan.
Ya, saya bangun komunitas yang kecil dari renang. Saya bilang, ayo kita kumpul, kita bersekutu, kita say hello, kita bisa bicara apa kesulitan kita. Kita sama-sama pikul, kita sama-sama terus bisa menjadi berkat. Kita diberkati, kita harus jadi berkat. Amin. Ketika saya lakukan itu, berkat saya itu gak pernah putus. Bukan saya pamer, jujur. Ya, dulu waktu pandemi, saya hilang semuanya. Uang, punya utang 250 juta. Mobil saya harus jual, harus hilang. Emas perhiasan istri harus saya jual untuk bayar hutang di kartu kredit di bank. Saya nggak minta dengan siapapun pertolongan, tapi Tuhan semua cukupkan. Bahkan luar biasa Tuhan Yesus. Di dalam pandemi memasuki tahun kelima, saya bisa diberkati. Bukan saya sombong, tapi saya melihat kebaikan Tuhan. Karena saya lakukan kebenaran firman Tuhan. Lakukan dengan setia. Sekalipun dengan air mata, jujur dengan air mata. Siapa sih saya ini? Saya nggak dikenal di banyak orang, tapi tangan Tuhan itu tidak akan kurang panjang menolong setiap kita. Dan pendengarannya, dia tidak akan tutup. Dia selalu sendengkan buat kita semua bagi yang tetap berseru kepada Tuhan. Berdoa, panggil nama Yesus. Amin. Ya, ada satu pujian. Ya, iblis dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan? Tidak ada. Kita buat iblis gemetar, bukan kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis terkapar oleh tipu dayanya, oleh kuasa darah Yesus. Kita akan keluar dari pemenang. Amin. Lakukan. Ingat baik, hidup manusia teramat singkat. Jangan kita ulur-ulur lagi waktu untuk melayani Tuhan. Jangan kita ulur-ulur waktu sembunyi. Tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh. Saya mau katakan, itu sangat disayangkan. Amin. Kita mau nggak diberkati? Kita mau nggak disembuhkan Tuhan? Kita mau nggak dipulihkan Tuhan? Kita mau nggak anak mantu kita semua diberkati oleh Tuhan? Lakukan kebenaran firman Tuhan. Pegang itu sampai hidup kamu, teman-teman yang terkasih, yang ada di Family Ministry, sampai akhir menutup mata. Mengiring Yesus itu adalah keputusanku. Mengiring Yesus itu adalah tanggung jawab kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan, lakukan yang terbaik. Saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa buat semua yang hadir pada sore malam ini. Ya, teman-teman yang terkasih, yang ada di Family Ministry. Saya berdoa, saya selalu nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong teman-teman saya di Family Ministry, Tuhan. Persatukan kami dengan tali kasih-Mu. Tidak ada perpecahan, bahkan sebaliknya membangun badan yang kudus. Sehingga hati Tuhan Yesus disenangkan oleh perbuatan kita. Amin. Nanti kita akan rapat ya. Tolong, ada apa-apa, unek-unek, keluarin semua. Saya mau dengar. Kenapa yang tidak bisa ikutan dengan alasan begini begono? Ingat baik, Tuhan Yesus masih bisa memberkati kita, masih bisa buka pintu berkat buat kita. Kenapa kita membatasi kuasa Tuhan? Amin. Kita lihat Ibu Grace Mail sudah disembuhkan. Hadir di tempat kita. Mendengar firman Tuhan hari ini dan kita diberkati semua. Dan saya pun diberkati. Saya tadi bilang sama istri saya, apa hari ini ibadah saya liburin aja ya sampai hari Kamis. Tuhan bilang apa? Lakukan kebenaran firman-Ku, biar semua diberkati. Kalau kamu sudah berkata iya di atas iya, itu adalah kamu hamba Tuhan yang ada di firman Tuhan. Matius 5 ayat 37.
Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Kalau kita suka dolak-dalik, sebentar iya, sebentar tidak, itu berasal dari siapa? Si iblis. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki seperjamuan kudus. Saya mau tanya teman-teman, apa sudah sediakan roti dan anggur di rumah kita masing-masing? Tapi sebelumnya, saya berdoa dulu ya untuk firman Tuhan. Kita akan memasuki perjamuan suci di hadapan Tuhan. Dan saya sangat percaya, di saat kita melakukan perjamuan suci kudus di hadapan Tuhan, yang sakit apapun Tuhan sembuhkan hari ini juga. Dan dia berkuasa. 2000 tahun yang lalu sampai hari ini kuasanya terlebih besar. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, tahirkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami terlupakan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau jadi hamba Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan, yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak mau melakukan apa yang tidak disukakan oleh Tuhan, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kami, untuk kami menyadari dan berbalik kepada jalan yang benar. Karena kami sadar hidup manusia ini teramat singkat. Kami sudah memasuki usia di atas setengah abad Tuhan. Kami mau hidup kami semua jadi berkat. Seperti hembusan napas yang sudah Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk napas yang masih Kau berikan sampai saat ini. Kami masih boleh hidup. Dan juga seperti awan memudar yang sebentar gelap dan akhirnya memudar. Terima kasih buat awan yang sudah Kau pulihkan untuk bisa memudar, sehingga hidup kami akan lebih lagi disertai dilindungi oleh Engkau Tuhan. Dan juga seperti kabut, sekalipun ada masalah yang besar, kami tahu Tuhan, kabut itu akan berlalu, akan sirna, dan juga akan membawa kesejukan bagi kami untuk dapat melihat lebih jelas lagi Tuhan setelah kabut itu menghilang masalah yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga hal yang keempat, hidup kami seperti rumput yang sebentar hilang dan terinjak karena hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau masih melakukan hal yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Kami mau hidup kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami teman-teman kami yang hadir maupun yang tidak hadir, Kau berkati. Kami mau cinta pribadi-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya penolong, pelindung, dan juga berkat-Mu yang senantiasa dengan damai sejahtera sukacita-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kami akan masuk ke perjamuan suci di hadapan-Mu Tuhan. Tahirkan kami Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami dapat masuk di dalam perjamuan yang suci di hadapan-Mu Tuhan. Roti dan anggur yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing Tuhan. Sucikan, kuduskannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan dilayakkan memasuki seperjamuan suci di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat roti kita di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur dan berkata,
mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita akan tinggi-tinggi di atas kepala kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti yang sudah kita siapkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi dan kita mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang berisi anggur yang atasnya kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan Yesus masih percayakan kita sampai hari ini pada malam ini. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, kami semua pasti akan diberkati sepanjang hidup kami. Karena kami percaya pada firman-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, bersatu hati Tuhan, buat family ministry Tuhan, yang kami bangun di tahun 2021 Tuhan. Kami bangun bersama-sama, dan kami percaya pada bulan Februari ini Tuhan, memasuki ulang tahun yang ke-4 tahun. Kami menyadari Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih percayakan hamba-Mu, juga teman-teman yang ada, yang setia, yang hadir, yang bersatu hati, masih mencintai ibadah di family ministry. Kau berkati. Hamba-Mu berdoa buat teman-teman kami, Pendeta Hairul Gultom, Kau berkati istri, anak, mantu, cucunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sertai, Kau lindungi, Kau jaga dengan malaikat surga-Mu. Pujian si Paindong juga, Kau berkati bersama suami Pak Victor Paindong. Anak mantu cucunya semua diberkati. Kau berkati juga ya Tuhan, Pak Hendra Winata bersama istri, anak mantu cucunya. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Sakitnya sembuhkan Tuhan, struknya kembali normal kembali. Dan dapat melayani Engkau kembali Tuhan Yesus. Berkati Bu Grace Mail. Terima kasih buat kesembuhan yang Kau berikan. Sehingga Bu Grace Mail juga boleh hadir. Boleh mendengar firman Tuhan. Berkati pelayanannya. Berkati anak mantu cucunya yang ada di Papua. Sertai dengan malaikat surga-Mu. Lindungi Tuhan. Keluar masuknya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Juga berkati ya Tuhan, Pak Sutarjo, sama anak mantu cucunya yang ada di Jogja, Kau berkati. Anaknya yang sudah operasi, Tuhan sembuhkan, pulihkan sempurna Tuhan. Berkati Pak Sutarjo Tuhan, pelayanannya. Pakai Pak Sutarjo menjadi hamba yang setia, yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Pak Joni Iskandar juga Kau berkati Tuhan, istrinya, anak mantu cucunya, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Kesehatannya yang terutama buat Pak Joni Iskandar, di dalam pekerjaannya juga Kau berkati. Kau limpahkan dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Bu Messi, Kau berkati anak mantu cucunya. Alexander Pandi yang di Manado juga Kau berkati istri, anak mantu cucunya. Aliman Handoko juga Kau berkati istri, anak mantu cucunya. Pak Nicholas Liang juga Kau berkati istri, anak-anaknya ya Tuhan.
Berkati pendeta Aripat, Bu Ivon juga kau berkati. Berkati semua yang ada di family ministry Tuhan. Kami tidak mau terpecah belah Tuhan. Kami mau tetap bersatu. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan, ada perlindungan, ada berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Sampai hari ini kami masih boleh beribadah dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai, sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan lawat dan sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami khususnya di dalam bekerja, selalu dibuat berhasil dan beruntung. Berkati juga ya Tuhan. Tahun 2025, di dalam pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Bu Biona bersama suami, mami, mertua. Kau berkati Tuhan. Bagi guru pengajar, kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami kembalikan semua kemuliaan, kebesaran, keagungan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur sama-sama kita yang setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu. Ya. Shalom Pak, shalom. Terima kasih Pak buat firman Tuhan yang Ya, boleh makasih. mengingatkan kita ya. Jadi hidup kita ini seperti uap. Jadi kita bersyukur kita masih boleh ada sampai saat ini. Kita boleh diberikan nafas kehidupan, oksigen yang gratis yang Tuhan berikan buat kita. Dan kita biarlah hidup kita selagi masih ada, kita terus boleh mempermuliakan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Memuliakan nama Tuhan itu bukan sekedar kita waktu ibadah, tapi dimanapun kita berada, kita memuliakan Tuhan. Dan kita juga boleh hidup terus dalam penyembahan kepada Dia dimanapun kita berada. Mari